Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Perkenalkan, nama saya Christian Herlambang, NIM 1811034 dari mata kuliah Ilmu Dakwah kelas C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Ma'asyiril muslimin rahimakumullah. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi maupun dikurangi atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang bersifat abadi di akhirat. Seorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi banyak orang. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang pun akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari agama Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman sama sekali. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu dalam firman-Nya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu. Pada saat itu tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seorang yang membawa daftar 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6 dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan sisanya. Beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imamu Daril Hijrah, pucuk pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar sekaliber Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekaliber Imam Zunnun al-Misri, Sauban bin Ibrahim, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengungkan dan digaungkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita harus
merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu sama sekali. Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya satu sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Seorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, barang siapa berfatwa bicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat, dilaknat dan di bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk, lalu kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama, tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki itu sudah dijatah oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah tertulis di Lauh Mahfuz, tidak akan bisa dipercepat ataupun ditunda, barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.